Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami anggota kelompok 9. Di sini kami akan membahas masalah produksi apa saja yang ada di teknik perkapalan. Tepatnya kami akan membahas mengenai perencanaan investasi galangan kapal. Next. Oke, baik untuk anggota kelompok kami sendiri. Yang pertama ada Kak Rio Kelby, yang kedua Kak Adam Malik, yang ketiga Kak Firmansyah, yang keempat Kak Muhammad Arda, dan yang terakhir saya sendiri Nurbaya. Next. Oke, baik untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pendahuluan. Salah satu sektor ekonomi yang sampai saat ini belum tergarap secara maksimal adalah sektor maritim, dengan luas sumber daya alam kurang lebih 2/3 dari seluruh luas Indonesia. Pendayagunaan secara maksimal dalam sektor ini akan mampu menghilangkan defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran sebesar $6 miliar per tahun. Peluang ini harus dijawab dengan peningkatan kapasitas galangan kapal nasional melalui berbagai cara, misalnya relokasi galangan kapal, rasionalisasi galangan kapal, dan investasi galangan kapal. Perencanaan investasi adalah menanamkan faktor-faktor produksi langka dan terbatas dalam proyek tertentu yang bersifat baru sama sekali atau perluasan proyek yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang cukup layak di kemudian hari. Karakteristik investasi di galangan kapal adalah padat modal, lambat dan rendah dalam pengembalian modal, sehingga untuk memperoleh galangan kapal kompetitif dilakukan dengan optimalisasi seluruh departemen. Berbagai kasus telah dapat diselesaikan melalui aplikasi dari programasi tujuan ganda, diantaranya manajemen limbah untuk Sungai Kalimas Surabaya, optimasi armada penangkapan ikan tuna dan cakalang di perairan Maluku Tengah, optimasi pengembangan sektor pertanian di Indonesia pada Repelita 6, dan perencanaan anggaran belanja di universitas. Next. Selanjutnya, beberapa keuntungan penggunaan metode programasi tujuan ganda, yaitu mencakup beberapa tujuan yang dapat ditangani sekaligus, memberlakukan fungsi tujuan dengan perbedaan skala prioritas, mudah dikerjakan bila ada program komputer, dan problematiknya agak mendekati dunia nyata. Pemodelan optimasi dengan programasi tujuan ganda terdiri atas: yang pertama ada penentuan variabel keputusan, yang kedua perumusan fungsi tujuan, yang ketiga penentuan prioritas, yang keempat perumusan fungsi pencapaian. Penelitian tentang optimasi perencanaan investasi galangan kapal dengan programasi tujuan ganda belum pernah dilakukan, dan penelitian ini bertujuan membuat model optimasi perencanaan investasi galangan kapal. Dalam model ini akan ditentukan besarnya parameter untuk variabel keputusan dari tiap departemen di galangan kapal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Oke, terima kasih. Formulasi masalah dilakukan dengan melakukan studi literatur mengenai optimasi perencanaan investasi. Pemodelan dan aplikasi pemodelan dalam industri. Studi ini juga mengkaji terhadap hal lain yang relevan terhadap model optimasi perencanaan investasi galangan kapal dengan pendekatan programisasi tujuan ganda. Pengembangan model dilakukan untuk menghasilkan model yang berisikan variabel, kendala, serta tujuan-tujuan dalam bentuk matematis. Sedangkan yang dioptimalkan dengan pendekatan programisasi tujuan ganda dapat dilihat pada tabel 1. Setelah pengembangan model perlu dilakukan validasi dan bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel, asumsi, dan logika yang digunakan dalam model apakah sudah mengakomodasi kondisi sebenarnya validasi ini.
Tabel 1, tujuan optimasi perencanaan investasi galangan kapal. Terlihat dari departemen mengeluarkan keuangan, teknik, quality control, personil, serta pemasaran. Dengan tujuan yang pertama, keuangan meminimumkan biaya investasi, meminimumkan biaya operasional, dan maksimumkan penggunaan lahan. Kemudian yang kedua ada teknik, maksimumkan kapasitas produksi. Kedua, minimumkan waktu produksi. 3, minimumkan bahan baku sisa. 4, minimumkan dampak lingkungan. Ketiga ada quality control, yang mana memaksimumkan quality produk atau kualitas produk. Kemudian ada keempat, personil, maksimumkan pemanfaatan sumber daya manusia. Yang terakhir, pemasaran. Yang pertama, memaksimumkan pangsa pasar. Yang kedua, memaksimumkan tingkat keuntungan. Next. Dilakukan dengan mengadakan penilaian logika dan asumsi yang dipakai sudah benar, komplit, dan konsisten terhadap model tersebut dengan cara mencocokkan dengan keadaan dan data nyata. Implementasi model dilakukan dengan memasukkan data-data yang telah diperoleh dari rencana investasi PT ASSI Bangkalan. Data ini digunakan untuk mengetahui serta mencari kesalahan model yang telah dibuat dalam program kuantitatif sistem 3.0. Penetapan solusi dilakukan dengan menganalisis output data yang dihasilkan oleh implementasi model dan ditetapkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran dari model optimasi dengan program kuantitatif sistem 3.0 menghasilkan besar parameter untuk variabel keputusan. Bila variabel bernilai 0, berarti departemen tersebut telah optimal. Dan sebaliknya, bila bernilai lebih dari 0, maka masih bisa dioptimalkan sumber dayanya. Dari alternatif dengan prioritas sama dan berbeda, dipilih alternatif dengan minimal objektif lebih besar. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pengembangan model adalah satu, variabel keputusan model adalah tersedianya sumber daya optimal pada setiap departemen dengan parameter tertentu di galangan kapal. Yang kedua, terdapat 11 fungsi tujuan, yaitu 1, memenuhi target secara maksimal pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri. Kedua, memenuhi target secara minimal biaya investasi. 3, memenuhi target secara minimal biaya operasional per tahun. 4, memenuhi target secara maksimal pemanfaatan sumber daya manusia di berbagai departemen. 5, memenuhi target secara minimal bahan baku sisa. 6, memenuhi target secara maksimal tingkat keuntungan dari proses produksi. 7, memenuhi target secara maksimal kapasitas produksi. 8, memenuhi target tepat waktu. 9, memenuhi target secara maksimal kualitas produksi. 10, memenuhi target secara minimal pengaruh dampak lingkungan akibat proses produksi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan model optimasi yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa pengembangan model optimasi perencanaan investasi galangan kapal dilakukan dengan pendekatan programisasi tujuan ganda adalah terdiri dari 5 variabel keputusan, 11 fungsi tujuan, dan 2 alternatif prioritas, dan 11 fungsi pencapaian. Yang kedua, dari hasil running model optimasi dan perencanaan investasi galangan kapal dengan program kuantitatif sistem 3.0 diperoleh besarnya parameter variabel keputusan untuk beberapa alternatif. Alternatif pertama, dengan prioritas tujuan mempunyai bobot yang sama, dan alternatif kedua dengan prioritas tujuan yang mempunyai bobot berbeda. Dari dua alternatif tersebut, dipilih alternatif dengan prioritas yang sama dan menghasilkan minimal objektif lebih besar. Pada perencanaan investasi galangan kapal ini menggunakan model optimasi dengan pendekatan programisasi tujuan ganda atau multi-objektif programming.
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.